Api membakar 6 rumah di kawasan Angsana Raya Cengkareng, Jakarta Barat Minggu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lain yang berada di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu rumah. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam kemudian. Itu PRT gimana warga itu laporannya? Saya tanpa laporan saya langsung sigap teman warga ada Gimana kondisi PRT yang ketika PRT lihat itu nyapa rumah-rumah warga? membesar. Berapa rumah yang kebakar PRT? Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pasca kebakaran, sebanyak 25 warga yang terdiri dari 7 kepala keluarga mengungsi di pos RW 12 Cengkareng Timur. Warga yang mengungsi kekurangan pakaian, makanan dan air bersih serta kebutuhan untuk anak-anak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, informasi terkait kebakaran rumah di Cengkareng membuka jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Stefani Patricia. Kebakaran sebuah minibus di SPBU terekam kamera amatir warga. Peristiwa ini terjadi di SPBU yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Kobaran api yang terus membesar membuat warga dan pengendara lainnya panik. Bahkan minibus sempat beberapa kali mengeluarkan suara ledakan. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak menjalar ke penampungan BBM di SPBU itu. Api diduga muncul saat mobil mogok dan menepi di halaman SPBU. Tiba-tiba percikan api muncul dari mesin mobil yang sedang diperbaiki. Awalnya ini mogok Pak, mobil tak? Iya, mogok. Setelah itu Pak, Nah, ada kerja mekanik. ada yang panggil kan? Itu Iya, mekanik kita panggil. panggil atau bagaimana? Mekanik saya panggil, Pak. Oh, Tak ada, jadi iya. kemungkinan ada kesalahan Pak begitu saat mengatasi tadi itu mogotnya sehingga terbakar. Saya buka pompa bensinnya, Pak. Iya, Buka pompa bensin, iya. terus saya cantol di aki tes pen, saya kontak, mau cari di mana kabelnya bermasalah. Iya, setelah itu Pak. Setelah itu saya sama-sama sama orangnya, dia senter saya pakai HP, Iya. saya buka itu tangkinya langsung. Petugas dari Polsek Taman Larea dan tim Inafis Polrestabes Kota Makassar langsung melakukan olah TKP setelah api berhasil dipadamkan. Sementara pelayanan pengisian BBM di SPBU setempat terhenti akibat kebakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar dingin di sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Banjir lahar dingin terjadi pada hari Minggu pagi tadi. Alat berat milik penambang pasir terjebak di tengah banjir lahar Gunung Semeru di Sungai Leprak, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Bahkan 2 alat berat yang berada di lokasi tambang terendam material banjir lahar Gunung Semeru. Meski demikian, operator alat berat berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum banjir lahar datang. Langsung besar itu saat tumpahan dari sebelah barat sana. Ada berapa eskavator yang terendam tadi Pak? 2. Satunya ini kan rusak, jadinya nggak bisa diselamatkan. Yang satunya tadi masih hidup, terus dibuat gali kayaan tadi. Ada korban Pak? Nggak ada. Banjir lahar ini disebabkan hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru sejak Minggu dini hari. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga dan para penambang untuk tidak berada di daerah aliran lahar Semeru karena dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan. Pemirsa, ratusan warga Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten terdampak banjir akibat tanggul Kali Angke yang jebol. Tanggul jebol akibat tak mampu menahan aliran Kali Angke. Ratusan rumah di Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten terendam banjir setinggi 60 cm akibat tanggul Kali Angke yang jebol. Kurang lebih 970 kepala keluarga terdampak banjir dievakuasi petugas ke pengungsian. Namun beberapa warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka.
memang ada salah satu tanggul yang memang pernah jebol, kita pasang fisdam, akhirnya terkikis air, kembali jebol lagi. Nanti kita juga akan perbaiki. Berdasarkan keterangan warga, ini merupakan kali kedua tanggul Kali Angke jebol akibat tak mampu menahan debit Kali Angke. Itu sebelumnya jebol juga itu Pak, tadinya tembok, tanggul. Nah, dikarenakan nggak direhabilitas sama pemerintah, cuma ditimbun karung, datang banjir lagi, mungkin air kiriman dari Bogor, nah jebol lagi. Sedikitnya terdapat 4 wilayah kecamatan rumah warga yang terdampak banjir, salah satunya yang terparah di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Bandung selama 1 jam lebih membuat sejumlah ruas jalan lumpuh total dan merendam pemukiman warga. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Inilah video amatir di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Banjir nampak menggenangi jalan hingga tak bisa dilalui oleh pengendara mobil ataupun motor. Selain di kawasan tersebut, banjir juga menggenangi Jalan Lewi Panjang. Akibatnya banyak kendaraan motor yang mogok karena nekat menerjang banjir. Banjir, tadi hujannya besar banget. Itu sekitar berapa lama Bu hujannya sendiri Bu? Tadi ada 2 jam ya. 2 jam. Ini kira-kira ketinggian air berapa sentimeter di jalan Bu? Ada 1 meteran. Sepaha ya? Sepaha. Selain menumpukan beberapa ruas jalan, banjir juga menggenangi pemukiman warga di kawasan Jalan Peta setinggi 80 cm. Kontur tanah pemukiman yang lebih rendah dari badan jalan membuat air mengalir ke dalam pemukiman yang turut membawa material sampah. Buang sampah atau apa? Buang sampah. Sampahnya dari mana berarti Pak? Ya sebenarnya dia yang buang sampah itu yang dari rumah-rumah gitu. Oh, yang seperti kecepatan gitu ya. Yang pasti buang sampah gitu. Dari jalan raya berarti Pak? Oh, jadi sampah warga ke bawah berarti itu Pak. Warga berharap pemerintah dapat memperbesar saluran drainase agar aliran air tidak menggenangi badan jalan dan juga pemukiman warga. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, antrian pencairan bantuan langsung tunai BBM terjadi di sejumlah daerah. Meski harus mengantri lama, warga tidak mengalami kesulitan dalam proses pencairan BLT. Ratusan warga Cimahi, Jawa Barat rela antri berjam-jam untuk mencairkan bantuan sosial dari pemerintah pasca kenaikan harga BBM. Setidaknya 800 warga Kelurahan Cimahi antri secara tertib di kantor pos Jalan Terusan Kota Cimahi, Jawa Barat. Meski layanan baru dibuka pukul 9 pagi, warga sudah datang sejak pukul 7 pagi. Tidak sedikit pula warga yang mengantri sudah lanjut usia. Antrian pencairan BLT BBM juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Kantor desa yang menjadi lokasi pencairan BLT di Kecamatan Jayanti penuh sesak oleh ratusan warga penerima bantuan sosial. Petugas kantor desa pun harus turun tangan untuk menertibkan warga agar tidak saling dorong. Setelah ditertibkan, pencairan BLT berjalan dengan lancar. Warga masuk secara bergiliran untuk menerima bansos senilai total Rp500.000. BBM. BLT apa Bu? Buat beli beras, buat beli ikan, buat beli minyak, nggak muat itu uang 500.000. Bantuan BLT BBM. Dapatnya berapa Bu? Dapatnya 500. Bu kalau udah dapat nanti digunakan untuk apa buangnya Bu? Untuk belanja keperluan anak sekolah, terus belanja keperluan itu dapur. Di Yogyakarta, warga antri di bawah panas matahari demi mencairkan bantuan langsung tunai. Bahkan sejumlah warga mengantri sambil menggendong anak mereka yang masih berusia balita. Di bulan September ini warga mendapat 2 jenis bantuan langsung tunai sekaligus, yakni BLT BBM sejumlah Rp300.000 untuk 2 bulan dan BLT sembako senilai Rp200.000, sehingga total BLT yang diterima sebesar Rp500.000 per keluarga. Beda nasib personil Polri yang terlibat kasus obstruction of justice dalam kasus Verdi Sambo. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda berikut.